perkuliahan evaluasi hari ini dikarenakan Pak Adita lagi di bis dan suaranya tidak stabil, jadi langsung aja dipresentasiin ya. Kepada kelompok 10 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ari Sapono, SNMPD, dan Bapak Aditya Pratama, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Pada siang kali ini, izinkan kami kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi program. Boleh di next? Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ani Rosada dengan NIM yang tertera, Emfawani Herman dengan NIM yang tertera, Magriba Nurul Rizky dengan NIM yang tertera, Putri Ainya Muhammad dengan NIM yang tertera, dan Siti Mauda Fitria dengan NIM yang tertera. Boleh di next. Materi selanjutnya, materi pertama akan dibaca oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada pengertian dari evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang berguna untuk mengumpulkan informasi tentang implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi dengan melibatkan sekelompok orang guna mengambil keputusan. Next. Kemudian di sini ada komponen dan indikator dalam evaluasi program. Yang pertama yaitu ada komponen program, adalah bagian-bagian atau unsur-unsur yang membangun sebuah program yang saling terkait dan merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan program.
Oleh karena suatu program merupakan sebuah sistem, maka komponen-komponen program tersebut dapat dipandang sebagai bagian sistem yang dikenal dengan istilah subsistem. Next. Oke, selanjutnya ada indikator. Indikator merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan sebagai tanda dari suatu subkomponen dan sekaligus menunjukkan suatu komponennya. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Lalu to next. Oke, selanjutnya ini ada tabel ilustrasi komponen program dan indikator evaluasi. Di sini ada contoh program, yaitu programnya pembelajaran. Komponennya ada pendidik. Komponen ini sebenarnya ada pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan. Tapi di sini kita beri contohnya komponennya itu pendidik, yang mana subkomponennya itu ada kemampuan merencanakan pembelajaran, yang terdiri dari indikatornya, merumuskan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan media atau sumber, pemilihan metode atau strategi, dan menentukan bentuk penilaian. Untuk subkomponen selanjutnya ada kemampuan melaksanakan pembelajaran yang terdiri dari indikatornya, yaitu melaksanakan pembelajaran, memulai pembelajaran, mengelola kegiatan belajar, dan mengorganisir waktu. Untuk subkomponen selanjutnya itu ada kemampuan menilai hasil pembelajaran yang terdiri dari indikatornya, yaitu membuat instrumen penilaian, melakukan penskoran, dan melakukan administrasi penilaian. Oke, selanjutnya ada manfaat dan tujuan dari evaluasi program. Yang pertama itu mengkomunikasikan program kepada masyarakat, yang kedua menyediakan informasi bagi pembuat keputusan, yang ketiga menyempurnakan program yang ada, dan yang keempat meningkatkan partisipasi dan pertumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah kriteria evaluasi program, merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan suatu program. Selanjutnya, boleh di next slide. Kriteria evaluasi program dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama kriteria hasil, yaitu kriteria mengukur pencapaian tujuan dan sasaran program. Yang kedua kriteria proses, yaitu kriteria yang mengukur pelaksanaan program, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program. Yang ketiga kriteria dampak, yaitu kriteria yang mengukur pengaruh program terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Yang selanjutnya adalah jenis kriteria evaluasi program. Kriteria evaluasi program terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kriteria kuantitatif, dan yang kedua kriteria kualitatif. Kuantitatif merupakan kriteria yang dapat diukur secara kuantitatif seperti jumlah peserta, jumlah dana yang digunakan, ataupun tingkat pencapaian tujuan. Sedangkan kriteria kualitatif merupakan kriteria yang tidak dapat diukur secara kuantitatif seperti kepuasan peserta, kesesuaian program dengan kebutuhan, ataupun dampak terhadap masyarakat. Oke, boleh di next slide. Selanjutnya adalah dalam menentukan kriteria evaluasi program, perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut, seperti yang pertama, tujuan program. Kriteria evaluasi program harus relevan dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah sasaran program harus sesuai dan didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, kriteria evaluasi program harus menaati kebijakan dan peraturan yang ada.
Yang terakhir, ketersediaan data dalam menyusun kriteria evaluasi program harus dapat diukur dengan data yang sudah tersedia dan mencakup semua aspek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada membuat alat atau instrumen evaluasi program. Nah, yang pertama ada sumber data, di mana menurut Ari Kunto dan Jabar 2009, sumber data dalam evaluasi program dikenal dengan 3 Maaf, akan saya lanjutkan. Membuat alat atau instrumen evaluasi dan Jabar 2009, sumber data dalam evaluasi program dikenal dengan istilah 3P. Nah, P yang pertama adalah person atau orang langsung dengan program. Pengungkapan data dari sumber dari person ini dapat dilakukan melalui wawancara maupun menggunakan angket atau kuesioner. Lalu yang kedua ada paper. Paper atau kertas, di mana hal ini bukan hanya dibatasi pada dokumen dalam bentuk kertas saja, tetapi lebih dari tabel, denah, motif, dan sebagainya. Nah, paper dimaksudkan juga bukan untuk ditulis pada media kertas saja, tetapi juga dapat ditulis di media batu, kayu, plastik, dan sebagainya, bahkan ditulis dalam media yang saat ini modern seperti compact disk, hard disk, flash disk, maupun sarana digital lainnya, termasuk email. Nah, untuk sumber data paper ini, maka metode yang tepat digunakan untuk data adalah metode melalui dokumentasi. Tempat bukan hanya terbatas pada ruangan saja, tetapi hal lain yang lebih menelusuri lebih jauh apa yang menjadi objek pengamatan, tempat, benda diam, bergerak, ataupun berkegiatan. Nah, selanjutnya, boleh di next. Ya, selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Berikut ini dipaparkan beberapa instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi program, yaitu diantaranya yang pertama ada kuesioner. Kuesioner atau angket adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat, keadaan, pesan yang ada pada diri responden sendiri maupun di luar dirinya sendiri. Nah, penyusunan sebuah kuesioner ini hendaknya memperhatikan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian penyusun kuesioner, sehingga kuesioner yang disajikan kepada responden ini memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Hal-hal yang menjadi perhatian data pengantar ini menjadi agen karena melalui pemaparan pada kata pengantar dapat menjelaskan kepada responden tentang maksud dari kuesioner tersebut. Nah, melalui kata pengantar ini, kata pengantar yang dikemas dengan bahasa yang santun dan arif akan menumbuhkan kepercayaan dari responden sehingga terjalin komunikasi yang baik
yang pada akhirnya responden akan memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kata pengantar merupakan media yang dapat menghubungkan antara peneliti dan juga responden. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kuesioner yang kedua adalah menyertakan petunjuk pengisian angket yang menjelaskan tentang cara menjawab pertanyaan atau pernyataan yang terdapat di dalam instrumen. Petunjuk yang disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, dan jelas, serta dilengkapi dengan contoh tentang cara mengisi atau menjawab kuesioner tersebut. Lalu yang ketiga ada item pertanyaan dalam kuesioner ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh setiap responden. Lalu yang keempat ada pertanyaan, hindari pertanyaan yang dapat menimbulkan kecurigaan. Menimbulkan potensi permusuhan ataupun pertekanan secara khusus pada kalimat atau kata yang difokuskan melalui penggunaan garis bawah atau penebalan. Penggunaan kuesioner juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah dalam memerlukan waktu singkat dan serentak. Dengan waktu yang singkat dan serentak ini dapat diperoleh data yang relatif banyak. Yang kedua ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, dan bahkan jika dibandingkan dengan metode wawancara. Yang ketiga, dalam mengisi angket responden ini dapat memilih waktu senggangnya sehingga tidak terlalu terganggu bila dibandingkan dengan wawancara. Lalu yang terakhir ada secara psikologis, responden tidak merasa dipaksa ataupun dapat menjawab lebih terbuka. Nah, bentuk kuesioner juga bisa berbentuk kuesioner terstruktur. Selanjutnya ada kuesioner kombinasi terstruktur, lalu yang terakhir ada kuesioner semi terbuka. Selanjutnya ada kelemahan penggunaan kuesioner. Yang pertama, dengan adanya bentuk atau susunan pertanyaan yang sama untuk responden yang sangat heterogen, penafsiran akan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sosial pendidikannya masing-masing. Lalu yang kedua ada penggunaan kuesioner hanya dapat diterapkan bagi responden yang bisa baca tulis. Lalu yang ketiga ada apabila responden tidak dapat memahami pertanyaan atau tidak dapat menjawab, maka akan terjadi kemacetan dan mungkin responden tidak akan menjawab seluruh kuesioner. Lalu yang keempat ada jawaban terhadap kuesioner ini dapat diisikan orang lain jika peneliti tidak dapat mengontrol waktu responden mengisi kuesioner. Lalu instrumen pengumpulan data yang kedua ini ada wawancara. Wawancara merupakan instrumen pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Dalam wawancara biasanya terjadi tanya jawab yang berorientasi pada pencapaian tujuan penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar wawancara berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang pertama ada bersikap sebagai pewawancara yang simpatik, yang perhatian dan pendengar yang baik, tidak berperan terlalu aktif untuk menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat responden. Lalu yang kedua ada bersikap netral dalam relevansinya dengan materi wawancara. Kita tidak boleh menyatakan pendapat sendiri tentang atau mengomentari pendapat responden. Upayakan jangan menunjukkan sikap terheran-heran atau tidak menyetujui terhadap apa yang dinyatakan atau ditunjukkan oleh responden kita. Lalu yang ketiga ada bersikap tenang, tidak terlalu terburu-buru dan ragu-ragu, dan responden akan menunjukkan sikap yang sama. Lalu yang keempat ada mungkin responden yang diwawancarai merasa takut kalau mereka menunjukkan sikap atau gagasan yang salah menurut pewawancara. Lalu yang kelima, yakinkanlah responden bahwa pendapatnya penting dan bahwa wawancara ini bukan tes atau ujian secara khusus. Perhatikan bahasa yang digunakan untuk wawancara, ajukan rasa yang sama dan pada setiap pertanyaan. Dan selalu ingat, akan menjadi tujuan wawancara. Ulangi pertanyaan apabila responden menjawab terlalu umum atau kabur sifatnya. Selain itu, Esterberg juga menjelaskan ada 3 macam jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur, yang kedua ada wawancara semi terstruktur, lalu yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Lalu instrumen pengumpulan data yang ketiga ada berupa observasi.
Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap proses yang berlangsung di setting program yang dievaluasi. Observasi dapat dilakukan terhadap klien terhadap proses, aktivitas, dan interaksinya. Penggunaan observasi juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama ada di antaranya kelebihan observasi yang pertama ada tidak perlu biaya banyak, mudah dilakukan dan dapat digunakan untuk penelitian terhadap berbagai macam gejala. Lalu yang kedua tidak banyak mengganggu subjek penelitian. Lalu yang ketiga ada banyak gejala yang diteliti dengan observasi sehingga hasilnya yang akurat sulit dibantah. Selanjutnya ada kelemahan observasi, di mana yang pertama ada observasi bergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Nah, kemampuan ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama ada daya adaptasi, yang kedua ada kebiasaan-kebiasaan pengalaman atau dalam kehidupan, yang ketiga ada keinginan, yang keempat ada prasangka terhadap objek yang diamati, sehingga pengamatan tidak dapat dilakukan secara objektif. Lalu yang kelima ada proyeksi, lalu yang terakhir ada ingatan. Kelemahan yang kedua ini ada kelemahan dalam pencatatan, yang dimana meliputi ada pengaruh kesan umum atau halo effect, ada pengaruh keinginan atau generosity effect, lalu ada pengaruh pengamatan sebelumnya carry out effect, lalu ada banyaknya kejadian atau keadaan objek yang sulit diobservasi. Lalu instrumen pengumpulan data selanjutnya ada dokumen. Nah, dokumen ini berfokus pada objek yang diamati dalam dokumentasi, berfokus pada objek yang diamati dalam bentuk dokumen. Dalam hal ini, dokumen dalam evaluasi program bukan hanya berupa dokumen dalam catatan tertulis, baik yang tertera pada surat keterangan, artikel, cerita, buku, arsip, administrasi, maupun yang tertera pada manuskrip. Nah, lebih dari itu, dokumen juga termasuk benda-benda hasil budaya yang mengandung keterangan misalnya porselen, keramik, alat-alat rumah tangga, candi-candi, dan sebagainya. Lalu, instrumen pengumpulan data yang terakhir ada tes, di mana di dalam penelitian evaluasi program ini dikenal ada dua macam tes, yaitu tes yang terstandar dan tes buatan. Tes yang terstandar ini merupakan tes yang dibakukan dan diperoleh dari pihak yang expert sebagai pemegang hak. Sedangkan untuk tes buatan ini sendiri merupakan tes yang disusun oleh evaluator sendiri untuk keperluan khusus dalam penelitian evaluasi program. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada tahapan yang harus dilakukan seorang evaluator dalam menyusun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data evaluasi program, yaitu setelah ada instrumen yang serupa, walaupun nanti perlu diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan masalah. Lalu yang kedua tuh, setelah instrumen ditemukan, periksa instrumen tersebut apakah kontennya sesuai dengan keperluan, apakah variabelnya sama, apakah ada konten yang hilang, atau ada ketepatan cukup, dan boleh di next. Lalu yang ketiga, jika tidak ditemukan instrumen yang dimaksud atau instrumen yang tidak memadai, maka untuk keperluan evaluasi program ini dilakukan tentulah membuat rancangan instrumennya, membuat sendiri rancangan instrumennya. Lalu yang keempat ada membuat tabel spesifikasi konten sesuai dengan variabel yang telah ditentukan ketepatannya. Boleh di next. Nah, yang kelima ini ada membuat konsep atau draft instrumen, periksalah konsep tersebut, cek kejelasan dan kemudian membacanya dan melakukan revisi konsep. Lalu yang terakhir ada melakukan uji coba instrumen untuk memeriksa validitas dan reliabilitasnya. Apakah sudah memenuhi syarat-syarat atau belum, lalu lakukan cek dan recheck sehingga validitas dan reliabilitasnya itu yang diharapkan dapat tercapai. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program.
Untuk persiapan evaluasi program terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan evaluasi. Yang kedua, validasi instrumen evaluasi. Yang ketiga, menentukan jumlah sampel. Dan yang terakhir adalah penyamaan persepsi. Yang pertama adalah penyusunan evaluasi. Penyusunan evaluasi dilakukan dengan menentukan model yang akan digunakan dalam kegiatan evaluasi program. Untuk pemilihan model ini ditentukan dengan menyesuaikan tujuan evaluasi program dan kriteria keberhasilan program. Setelah itu, evaluator bisa menentukan metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, sasaran evaluasi program, serta jadwal evaluasi program yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi program. Yang kedua ada penyusunan dan validasi instrumen evaluasi. Untuk penyusunan instrumen evaluasi ini bergantung pada metode pengumpulan data yang dipilih. Metode pengumpulan data ini dapat berupa wawancara, observasi, angket, dokumentasi, dan tes. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun instrumen evaluasi. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Yang kedua, membuat kisi-kisi yang berisi tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang ketiga, membuat butir-butir instrumen. Yang keempat adalah menyunting instrumen. Setelah instrumen ini tersusun, baru dapat dilakukan validasi untuk mengetahui tingkat validitas serta reliabilitasnya. Selanjutnya ada menentukan jumlah sampel. Untuk jumlah sampel yang diperlukan dalam evaluasi program dapat menggunakan metode sampling untuk mengatasi wilayah populasi yang terlalu luas atau banyak. Yang terakhir adalah penyamaan persepsi. Jadi terdapat beberapa hal yang perlu disamakan persepsinya, yaitu tujuan program, tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan program, jenis data yang diperlukan, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, wilayah generalisasi, teknik sampling, dan jadwal kegiatan evaluasi program. Selanjutnya ada pelaksanaan evaluasi program. Pelaksanaan evaluasi program dikategorikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah evaluasi reflektif. Evaluasi reflektif ini digunakan untuk mengevaluasi kurikulum sebagai suatu ide. Jadi jenis evaluasi ini mencoba untuk mengkaji ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Yang kedua ada evaluasi rencana. Evaluasi rencana ini dilakukan baik pada waktu proses penulisan program sebagai suatu rencana sedang berlangsung maupun pada waktu penulisan itu telah selesai dikerjakan. Yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini membuat perhatian evaluator itu diarahkan ke berbagai faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program sebagai kegiatan. Seperti evaluasi terhadap kepemimpinan kepala sekolah, pengetahuan dan sikap, serta kegiatan guru, faktor siswa, dan peralatan belajar yang dianggap sebagai fokus yang penting. Demikian pula interaksi yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi hasil. Pada evaluasi hasil ini yang dimaksud adalah hasil belajar dalam pengertian pengetahuan yang dapat diserap oleh peserta didik. Jumlah pengetahuan yang dimiliki peserta didik itu merupakan indikator keberhasilan suatu program pembelajaran. Selanjutnya ada monitoring evaluasi program. Yang pertama adalah fungsi monitoring atau pemantauan. Pemantauan ini memiliki 2 fungsi pokok. Yang pertama untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana program. Yang kedua untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program yang sedang berlangsung ini dapat diharapkan dan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang kedua ada sasaran pemantauan. Sasaran pemantauan ini menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seberapa jauh pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana program. Lalu, seberapa jauh pelaksanaan program telah menunjukkan tanda-tanda tercapainya tujuan program. Kemudian, apakah terjadi dampak tambahan atau lanjutan yang positif meskipun tidak direncanakan. Lalu, apakah terjadi dampak sampingan yang negatif, merugikan, atau kegiatan yang mengganggu. Kemudian ada teknik dan alat pemantauan. Yang pertama, teknik pengamatan partisipatif dengan menggunakan lembar pengamatan, catatan lapangan, dan alat perekam elektronik. Pengamatan partisipatif ini bahwa pengamatan itu dilakukan oleh orang yang terlibat secara aktif dalam proses pelaksanaan program. Kemudian ada teknik wawancara.
teknik wawancara ini secara bebas atau terstruktur dengan alat pedoman wawancara dan perekam wawancara. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang sepenuhnya dipandu oleh pedoman wawancara. Yang terakhir ada teknik pemanfaatan dan analisis data dokumentasi seperti daftar hadir, satuan pelajaran, hasil kerja siswa, hasil karya guru, dan sebagainya. Lalu ada pelaku pemantauan. Pemantauan program ini dilakukan oleh evaluator bersama dengan pelaku atau praktisi pelaksana program. Dapat pula dilengkapi atau dibantu oleh pihak lain yang diperlukan seperti kepala sekolah dan juga tokoh masyarakat. Selanjutnya ada perencanaan pemantauan. Yang pertama perumusan tujuan pemantauan. Perumusan tujuan pemantauan ini berisi informasi tentang apa yang diinginkan, untuk siapa, dan untuk kepentingan apa. Kemudian ada penetapan sasaran pemantauan, apa yang akan dijadikan sebagai objek pemantauan. Contohnya kesulitan belajar dan jenis-jenis kesalahan konsep yang masih dialami oleh para siswa. Kemudian ada penjabaran data yang dibutuhkan pemantauan penjabaran dari sasaran. Contohnya, guru perlu dapat memilah kesalahan karena kecerobohan atau ketidaktelitian dengan kesalahan karena kurang memahami makna dan cara penyelesaian soal. Yang terakhir ada pemanfaatan hasil pemantauan. Jadi data yang telah terkumpul dari hasil pemantauan ini harus secepatnya diolah dan dimaknai agar dapat segera diketahui apakah tujuan pelaksanaan program ini berhasil, apakah tercapai atau tidak. Kemudian pemaknaan hasil pemantauan ini menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya dalam pelaksanaan program jika perlu perubahan. Perubahan apa dan bagaimana rancangannya. Oke, baik. Untuk yang terakhir, yaitu di sini ada kesimpulan, di mana evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang berguna untuk mengumpulkan informasi tentang implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi dengan melibatkan sekelompok orang guna mengambil keputusan. Sebuah evaluasi program memerlukan suatu kriteria, agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dipahami oleh orang lain dan bermakna bagi pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut. Alat atau instrumen pengumpulan data untuk evaluasi program terdiri dari kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga tes. Evaluasi program pendidikan memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Tahapan tersebut meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok 10 pada hari ini. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, karena sudah ada 4 orang yang raise hand, boleh kepada Putri Namira untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kelompok. Saya Putri Namira Bintoro izin bertanya, mengapa suatu program perlu untuk dilakukan evaluasi programnya dan apa urgensinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Putri Namira atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Laura, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, seperti yang tadi udah dijelasin nih soal kriteria-kriterianya itu, apakah kriteria itu perlu dalam evaluasi program? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Asni Angelina, boleh pertanyaannya. Baik, saya ingin bertanya. Evaluator merupakan
seseorang yang melakukan evaluasi. Namun, mengapa evaluator program tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang program? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Putri Lestari. Terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang evaluasi program, apakah di dalam mengevaluasi sebuah program itu sering ditemukan kesalahan? Kalaupun iya, apakah sumber kesalahan tersebut bisa diidentifikasi? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya kami akan menampilkan video motivasi selagi kami berdiskusi. Tolong share screen, operator.
author, that's what maturity is. Pendewasaan dicapai pada saat kita peduli hanya ke hal-hal yang benar-benar patut dipedulikan. Kalau untuk penulisnya, hal yang dia prioritaskan adalah keluarga, pertemanan, and his golf swing. Dan kalau aku mungkin relationships dengan orang-orang terdekat, belajar, dan berkarya yang ada dampaknya. Nah, kalau untuk kalian gimana? Have a think about it. Insight ketiga, take pleasures in the ordinary. Emang nggak bisa dipungkiri bahwa hal-hal besar seperti mendapatkan kerjaan impian kita atau liburan ke luar negeri itu selalu lekat diasosiasikan dengan kebahagiaan. Sampai kadang kita lupa bahwa sebenarnya momen-momen kecil seperti baca buku yang kita suka, reconnecting dengan teman lama, makan di tempat kesukaan kita, itu juga sebenarnya bisa jadi sumber kebahagiaan. Sometimes it's about the small moments. Social media kadang-kadang membuat kita jadi lebih tahu tentang kehidupan orang lain dan achievements mereka. Dan akhirnya ini tuh membuat culture yang penuh kompetisi dan perbandingan. Tapi Mark Manson mengingatkan kalau happiness and success don't always have to be these big celebratory moments. Sebenarnya kita punya ruang loh untuk mengartikan sendiri apa itu kebahagiaan dan apa itu kesuksesan. Dan selama kita happy menjalankan apa yang kita jalankan, nggak ada yang bisa bilang kita tuh nggak sukses dan happy dalam menjalani hidup kita. Satu lagi reminder dari penulisnya yang juga lumayan powerful menurut aku. Just because they look basic or simple doesn't mean they're not valuable. Maybe they're ordinary for a reason, because they're what actually matters. Hanya karena sesuatu terlihat simple bukan berarti mereka nggak berharga. Kadang-kadang hal-hal yang penting memang bisa terlihat biasa saja. And now, so what? Baca buku ini tuh rasanya aku lagi ngejalanin proses self-intervention. Karena aku jadi dipaksa untuk reality check dan mengevaluasi lagi hal-hal yang memang aku anggap penting dan sesuai dengan values hidup aku. Setelah baca buku ini aku juga sadar bahwa the quote, fake it till you make it, itu tuh kadang-kadang bisa berbahaya juga sih, karena bisa memicu toxic positivity. Menurut aku penting untuk kita mengakui ada kalanya hidup tuh nggak selalu sesuai dengan harapan kita. And yeah, but that's just how it is. Okay, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, tolong kasih book recommendations di komen di bawah. Also, untuk komen yang paling asik, aku akan memberikan buku ini dengan special message dari aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and turn on notifications. Bye! Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Namira, di mana pertanyaannya, mengapa suatu program perlu dilakukan evaluasi program dan apa urgensinya? Nah, evaluasi program ini biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Lalu evaluasi suatu program ini dapat dilakukan penilaian secara sistematik, rinci, dan dapat menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Lalu urgensi diadakannya evaluasi program adalah untuk mendapat informasi yang mungkin berguna pada saat memilih di antara berbagai kebijakan atau program alternatif untuk mencapai tujuan sosial. Gimana Putri Namira? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Al dan kelompok. Oke, sama-sama Putri. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Asni mengenai evaluator merupakan seseorang yang melakukan evaluasi, namun mengapa evaluator program tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang program. Jadi evaluator program merupakan pihak dalam hal ini biasanya individu yang berupa tim yang melakukan evaluasi terhadap suatu program tersebut yang bertanggung jawab secara penuh terhadap hasil penilaian terhadap program yang dievaluasi. Peranan seorang evaluator ini adalah sebagai hakim, terdakwa, juri, pengacara, saksi ahli, detektif, pekerja sosial, ataupun reporter keadilan. Namun evaluator program tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang program, tetapi sekedar memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan. Selanjutnya pihak pengambil keputusan itulah yang menentukan tindak lanjut. Nah, pihak pengambil keputusan yang dimaksud adalah pemilik kebijakan program tersebut.
Bagaimana Asni, apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Ai. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Lestari. Pertanyaannya itu apakah dalam mengevaluasi sebuah program sering ditemukan kesalahan? Kalau iya, apakah sumber kesalahan tersebut dapat diidentifikasi? Jawabannya yaitu dalam mengevaluasi sebuah program pasti sering ditemukan kesalahan dan sumber kesalahan tersebut tentunya dapat diidentifikasi. Sumber kesalahan dievaluasi terdapat pada beberapa komponen seperti yang pertama yaitu ada dalam instrumen evaluasi yang dipergunakan dalam pengumpulan data, seperti isinya yang kurang tepat atau kurang valid, kemudian terlalu sulit, kurang pasti, dan kurang reliable. Kemudian ada juga pada proses pengumpulan data, baik yang menyangkut cara mengumpulkan atau cara mencatat dan memberi skor. Lalu kesalahan pada individu yang dievaluasi seperti kurang sungguhan dan kekurang jujuran individu tersebut. Kesalahan dapat pula dikurangi. Mengetahui sumber-sumber kesalahan seperti diuraikan di atas adalah penting untuk mencegah terjadinya kesalahan tersebut baik pada saat menyusun instrumen evaluasi, proses pengumpulan data, dan pendekatan dengan individu-individu yang dievaluasi. Bagaimana Putri Lestari, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Magrimba dan kelompok. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Tadi pertanyaannya, apakah kriteria itu perlu ada dalam sebuah evaluasi program? Oke, untuk sebuah kriteria ini perlu ada dalam sebuah evaluasi program. Eh, Urgensinya itu yang pertama, dengan adanya kriteria atau tolak ukur evaluator itu dapat lebih mantap dalam melakukan evaluasi terhadap objek yang akan dinilai karena ada patokan yang diikuti. Kemudian kriteria yang sudah dibuat ini dapat digunakan untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang sudah dilakukan. Jika ada pihak yang ingin menelusuri lebih jauh ataupun ingin mengkaji ulang. Lalu kriteria ini dapat digunakan untuk mengekang masuknya unsur subjektif yang ada pada diri evaluator. Dengan adanya kriteria ini, maka dalam melakukan evaluasi, evaluator ini dapat dituntun oleh kriteria mengikuti butir demi butir sehingga tidak mendasarkan diri atas pendapat pribadi yang mungkin sesekali dicemari oleh seleranya sendiri. Lalu dengan adanya kriteria ini, hasil evaluasi itu akan sama meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dalam kondisi fisik evaluator yang berbeda pula. Misalnya, evaluator sedang dalam kondisi yang kurang fit atau dalam kondisi lelah, hasilnya itu akan tetap sama. Lalu kriteria ini dapat memberikan arahan kepada evaluator apabila terdapat banyak evaluator. Maksudnya itu evaluatornya terdapat lebih dari satu orang. Apakah terjawab, Laura? Sudah terjawab. Terima kasih, Emva, atas jawabannya. Oke, terima kasih.
Baik, di sini kelompok kami akan menampilkan mengenai praktek membuat evaluasi program. Boleh di-scroll ke atas? Atas lagi. Dah. Atasan lagi dikit. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagian dari laporan evaluasi program ini ada halaman depan yang berisi judul proyek, nama evaluator dan surat tugas, klien atau nama laporan dari organisasi yang bersangkutan. Lalu boleh di-scroll. Lalu setelah halaman depan itu ada ringkasan eksekutif yang terdiri dari laporan-laporan singkat dan ringkasan eksekutif yang berisi tujuan dan metodologi, temuan-temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi. Boleh scroll lagi. Scroll lagi. Nah, selanjutnya itu ada pengantar. Pengantar ini terdiri dari 2-3 alinea untuk mengatur latar bagi laporan evaluasi dan bagaimana proyek itu terwujud. Ditambahkan pengantar ini akan berisi seluruh tujuan dari evaluasi, nama klien atau organisasi untuk organisasi mana laporan itu ditulis, dan sasaran-sasaran serta hasil evaluasinya. Selanjutnya itu ada metode-metode. Selanjutnya berisi metode-metode. Dalam bagian ini, evaluator akan menyampaikan penjelasan dari tipe yang berbeda untuk peralatan yang dikembangkan. Ketika peralatan itu digunakan, bentuk-bentuk dari data yang dikumpulkan dan juga sumber-sumber data tersebut. Selanjutnya ada tubuh laporan. Boleh di next. Boleh di scroll. Nah, di dalam tubuh laporan ini memuat data dan temuan-temuan yang dianalisis dari evaluasi. Pertama, hasil evaluasi akan dinyatakan kembali dengan diikuti oleh uraian singkat, bentuk-bentuk data yang dikumpulkan, dan dari siapa data tersebut. Mengikuti langkah ini, evaluator ingin melaporkan data yang diringkas dalam tabel atau gambar, atau dalam bentuk yang diberi simbol. Nah, berdasarkan informasi itu, evaluator kemudian akan menghasilkan suatu evaluasi yang menemukan atau temuan-temuan. Boleh di scroll. Nah, ini ada contoh tabel. Boleh langsung ke tabel. Ini contoh tabel persepsi pemegang kepentingan terhadap kekuatan dan kendala hingga pertemuan lanjutan. Di sini contohnya itu pemegang kepentingannya yaitu direktur program, yang mana kekuatannya itu persahabatan berkelanjutan, mendapatkan teman-teman baru, membuka kepada para siswa dari perbedaan sekolah dan latar belakang, lalu para siswa melanjutkan untuk belajar dan meningkatkan keterampilan yang dipelajari dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Lalu di sini tertera juga kendala-kendala yang dihadapi, yaitu pertemuan tutorial muncul pada waktu yang sama, lalu keluarga berpindah, lalu kekurangan kontak informasi, kendala transportasi, dan konflik-konflik dengan sekolah lain atau kewajiban keluarga. Lalu di sini juga terdapat saran. Terdapat saran-sarannya. Boleh di scroll lagi. Nah, di sini juga ada contoh yang pemegang kepentingannya itu instruktur perkemahan, lalu ada peserta perkemahan, lalu boleh di scroll. Lalu di sini juga orang tua pemegang kepentingannya. Segitu aja proses pembuatan tabel evaluasi program dari kelompok kami.
selanjutnya kami serahkan kepada PJ. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 10 yang telah memaparkan presentasi materi mengenai evaluasi program. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adit. Kepada Pak Adit, dipersilakan. Oke, sepertinya Pak Aditnya sedang berkendala jaringan, jadi langsung aja dilanjutkan presentasi hasil observasi. Kepada kelompok 10 dipersilakan. Baik, selanjutnya kelompok 10 izin memaparkan hasil laporan observasi di SMA Ibnu Hajar Boarding School pada SMA putrinya. Boleh next. Nah, di sini timnya masih sama, kelompoknya masih sama. Ada Ani Rosada dengan NIM tertera, Empawani Herman dengan NIM yang tertera, Maghriban Nurul Rizky dengan NIM yang tertera, Putri Ainiah dengan NIM yang tertera, dan saya sendiri Siti Maulida Fitria dengan NIM yang tertera. Jadi next. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian dari boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah berasrama yang tidak sama dengan sekolah negeri atau sekolah swasta pada umumnya. Dalam boarding school, seluruh peserta didik, guru, dan pengelola sekolah juga ikut tinggal di asrama selama kurun waktu tertentu. Adapun asramanya juga berada di dalam lingkungan sekolah. Boarding school didirikan di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi. Ini juga yang membedakan boarding school dengan pesantren. Boleh di next. Selanjutnya adalah profil sekolah. Ibnu Hajar Boarding School atau IHBS adalah sekolah umum berbasis agama yang digagas sejak dini oleh Ustadz Zainal Abidin sebagai pembina Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu dan Ibnu Hajar Boarding School. IHBS adalah sekolah yang berstandar nasional dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman salafus sholeh.
Jenjang pendidikan di Ibnu Hajar terdiri dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, baik putra ataupun putri, yang memiliki beberapa tempat sekolah yaitu sekolah A, B, C di Jalan Musola Fatul Ulum, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Sekolah D ada di Jalan Nakula 1, Hajar Mukti, Cimanggis, Depok, dan sekolah E ada di Jalan Bungur 2, Hajar Mukti, Cimanggis, Depok. Sekolah F ada di Jalan Raya Pantura Sukra, Indramayu, Jawa Barat, dan sekolah G ada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, visi dan misi Sekolah Ibnu Hajar Boarding School Putri, visinya yaitu menjadikan generasi Islam moderat, cerdas, mandiri, kreatif, berwawasan global, dan bermanfaat. Salaf. Lalu misinya adalah yang pertama, menanamkan ajaran dan al-sunnah menurut pemahaman salafus salih. Lalu yang kedua, menyelenggarakan program tahfidz Al-Quran bersanad. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan pengajaran bahasa Arab dan Inggris secara intensif dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat adalah mengupayakan penguasaan sains dan ICT. Terus lalu yang kelima ada menyelenggarakan kegiatan maaf. Lalu yang kelima ada menyelenggarakan kegiatan intra dan ekstrakurikuler dalam bidang iptek. Lalu yang terakhir ada mengembangkan minat bakat pada dinas. Boleh di next. Selanjutnya yang benar dan memiliki akhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai Selanjutnya ada hasil pengamatan di mana pertama ada siswa Ibnu Hajar Boarding School SMA Putri yang terletak di Jalan Pringgondani nomor 4 RT 5 RW 9 Harjamukti Cimanggis Depok Jawa Barat. Lalu sarana dan prasarananya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pembelajaran laptop, LCD dan proyektor, papan tulis,
lalu ada learning management system seperti Google Classroom, Moodle, dan lain-lain. Lalu ada buku sebagai panduan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan laboratorium. Boleh di next. Pertama itu ada gedung sekolahnya. Lalu di kedua, atas kedua ada UKS. Selanjutnya ada tempat menyusui guru yang membawa anak. Selanjutnya ada tempat pajak, selanjutnya ada laboratorium, lalu ada rak sepatu para santriwati, lalu ada wastafel, dan selanjutnya ada toilet. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada sarana dan prasarana. Ini ada dapur buat tempat makan, terus ini kelas, lalu di sini juga ada tempat gym. Di sini ada terus sarana yang lainnya tuh di sini ada tempat jahit buat ekskul, kalau nggak salah ekskul. Lalu ada laboratorium, terus ada ini lapangan apa di atas buat ngejemur. Ini ada musolanya dan yang terakhir itu kamar. Next, kamar santri. Selanjutnya yaitu ada hasil pengamatan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu dalam pembelajaran di IHBS ini adalah PJBL atau Project Based Learning dan metode ceramah diskusi. Namun lebih sering menggunakan metode Project Based Learning dibanding metode ceramah diskusi. Kemudian selanjutnya ada jenis asesmen yang digunakan. Asesmen yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah asesmen pembelajaran. Guru di Ibnu Hajar Boarding School menggunakan asesmen pembelajaran sebagai umpan balik pembelajaran serta digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar murid terhadap mata pelajaran tertentu, yaitu diantaranya menggunakan asesmen sumatif berupa ulangan harian dan ujian-ujian lainnya, dan juga ada asesmen formatif berupa kuis yang menggunakan quizzes atau TTS atau soal tertulis. Untuk contoh soalnya belum dikirim. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini dalam kegiatan pembelajaran sebelum santri atau peserta didik
memulai pelajaran. Di sini ada pendahuluan dulu, di mana di pendahuluan mereka akan melakukan yang pertama itu pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian selanjutnya setelah berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, lalu memulai tadarus yang biasa dilakukan di awal pembelajaran, kemudian memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Selanjutnya ada mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya pendahuluan dilakukan sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kegiatan inti. Jadi pada kegiatan inti itu guru memberikan materi kepada peserta didik, lalu guru juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memahami materi yang sudah diberikan. Selanjutnya, guru akan memberikan kesempatan bagi para peserta didiknya ini untuk bertanya. Guru juga akan memberikan kesempatan bagi peserta didik lain untuk mencari informasi seputar pertanyaan yang diberikan, agar para peserta didik ini dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, para peserta didik akan dibentuk menjadi kelompok untuk berdiskusi. Setelah itu, mereka akan mendiskusikan dan memaparkan hasil pengamatannya. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Pada penutup, guru dan peserta didik ini akan menyimpulkan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan. Kemudian, guru akan memberikan penilaian serta apresiasi dan juga umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, guru juga akan mengagendakan materi atau tugas, proyek, produk, ataupun portofolio yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Setelah itu, guru akan menutup pembelajaran pada hari itu dengan berdoa dan mengucapkan salam. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah bentuk evaluasi yang digunakan oleh IHBS, yaitu ada dua, evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif pada SMA Ibnu Hajar Boarding School Putri, terdapat evaluasi sumatif yang berupa penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester untuk semua kelas mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Selain itu ada tambahan berupa proyek P5 untuk siswa kelas 10 dan 11 karena telah menggunakan kurikulum Merdeka, dan untuk kelas 12 menggunakan kurikulum 2013 sehingga tidak ada proyek P5. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang digunakan oleh guru untuk memeriksa proses pelaksanaan apakah sudah sesuai rencana yang telah dilakukan dengan mengadakan latihan soal dan ujian lisan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada hambatan proses pembelajaran. Hambatan yang dirasakan oleh pengajar di SMA IHBS Putri, yaitu karena SMA IHBS Putri itu menggunakan metode pembelajaran ceramah diskusi dan gurunya itu menjelaskan materi melalui PowerPoint. Jadi anak-anak tuh cenderung merasa sering ngantuk di kelas dan tidak konsentrasi. Keluhan ini juga sudah sampai kepada kepala sekolah, dan untuk menangani hambatan ini, maka sekarang metode pembelajarannya itu mengacu pada student center, di mana siswa itu lebih sering membuat proyek, dan walaupun masih ada guru yang menggunakan metode ceramah, itu pun PowerPoint itu dibuat oleh siswa sendiri. Selain itu, karena di SMA IHBS Putri itu asrama, mereka tinggal di asrama dan belajarnya itu dari pagi sampai sore, jadi anak-anaknya banyak yang mengantuk dan kurang motivasi. Tapi untuk mengatasi hambatan ini, disediakan bimbingan konseling untuk menangani permasalahan ini seperti pemberian motivasi pada siswa. Boleh next? Selanjutnya ada dukungan proses pembelajaran. Yang pertama itu ada sarana dan prasarana yang mendukung.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, karena misalnya jika tidak ada gedung sekolah sebagai prasarana dan papan tulis di kelas sebagai sarana, maka akan sulit untuk melakukan proses pembelajaran pada lembaga pendidikan formal. Dukungan pembelajaran yang kedua yaitu pengurus sekolah dan tenaga pendidik yang berkualitas. Untuk menjalani proses pembelajaran, tentunya peserta didik butuh kenyamanan di dalam kelas. Kenyamanan tersebut didapat dari kebersihan kelas dan lingkungan sekolah yang diurus oleh pengurus sekolah dan jajarannya. Maka dari itu, pengurus sekolah termasuk faktor pendukung proses pembelajaran. Selain itu, guru yang berkualitas juga menjadi salah satu faktor pendukung proses pembelajaran, karena tanpa adanya guru yang berkualitas, maka output yang dihasilkan juga akan sama dengan yang seperti diajarkan oleh gurunya. Lalu dukungan yang ketiga yaitu minat belajar siswa yang tinggi. Minat belajar seorang siswa juga turut menjadi faktor pendukung proses pembelajaran karena ia sendiri yang akan menjalankan proses pembelajaran tersebut. Next. Nah, selanjutnya ini ada dokumentasi dengan guru dan juga pengurus yang ada di lobi sekolah. Boleh langsung di next. Oke, sekian dari pemaparan laporan hasil observasi kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 10 yang telah mempresentasikan laporan hasil observasi sekolah. Selanjutnya, kepada kelompok 9 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ari Saptono SMPD dan yang terhormat Bapak Aditya Pratama SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 9 izin menyampaikan hasil observasi kami di SMA Citra Alam. Slide selanjutnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu terdapat Abel Maipela dengan NIM tertera, lalu ada Andini Tiara Putri dengan NIM tertera, lalu ada Duta Ramadan dengan NIM tertera, lalu terdapat Muhammad Grafen Farhan dengan NIM tertera, lalu ada Mutiara Izati dengan NIM tertera, lalu ada saya sendiri Putri Namira Bintoro dengan NIM tertera. Slide selanjutnya. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kelompok 9 telah melaksanakan observasi guna memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan yang dilaksanakan pada hari Senin dan tanggal 25 September 2023. Waktunya jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Tempatnya yaitu SMA Citra Alam, Jakarta. Dan selanjutnya.
Selanjutnya, pengertian sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Sekolah juga merupakan tempat di mana siswa dapat belajar dan mengembangkan sikap tanggung jawab seperti mengerjakan tugas dan ujian dengan baik, masuk sekolah dan mengikuti kegiatan belajar tepat waktu, merawat dan menjaga lingkungan sekolah, serta menghargai guru dan teman sekelas. Pengertian sekolah alam. Sekolah adalah sistem interaksi sosial, suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik yang dipaparkan oleh Waine dalam buku Subagio Atmodirojo tahun 2000. Pengertian sekolah alam adalah suatu bentuk pendidikan alternatif mengenai sistem sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta. Sedangkan sekolah alam menurut para ahli, salah satunya Komunitas Sekolah Alam tahun 2005, mendefinisikan bahwa sekolah alam adalah sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta yang menggunakan sumber daya alam di lingkungan sekitar sekolah. Adapun profil sekolah Citra Alam, Sekolah Citra Alam Jagakarsa adalah sebuah sekolah yang terletak di Jalan Damai nomor 54 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Baik, selanjutnya di sini terdapat visi Sekolah Citra Alam, yang mana visi Sekolah Citra Alam mempersiapkan khalifah yang berakhlak karimah, jujur, bertanggung jawab, serta menebar kasih sayang melalui pendidikan berbasis alam dan budaya yang berkualitas. Boleh di-next? Adapun misi Sekolah Citra Alam yang pertama, membentuk dan mempersiapkan pribadi yang mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan diarahkan agar anak didik dapat menjadi anak yang produktif dalam ibadah dan bekerja, mandiri dalam hidup dan berusaha, dan berakhlak mulia pada alam dan manusia. Yang ketiga, membentuk pribadi yang diarahkan agar dapat mencintai belajar, mencintai sesama makhluk Allah, berempati, berpikir kritis, dapat memecahkan masalah. Yang keempat, membentuk pribadi yang dapat mengapresiasi budaya dan kesenian. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan yang menumbuhkan kepedulian dan kecintaan terhadap alam. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan potensi intelektual, psikologi, fisik, dan sosial yang diseimbangkan oleh aspek spiritual, penanaman dan pengembangan karakter positif untuk menjadi masyarakat pembelajar dan bertanggung jawab. Boleh di-next. Adapun sasaran pengamatan kami, pada laporan observasi ini, kelompok kami mempelajari dan mengamati kegiatan pembelajaran di SMA Citra Alam yang berada di Jagakarsa. Yang kami amati ialah anak kelas 12. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode yang digunakan pada saat pembelajaran di SMA Citra Alam menggunakan metode yang berbeda-beda. Tetapi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru yang kami wawancarai ini yang bernama Bu Atika. Bu Atika mengatakan kegiatan pembelajaran dengan para siswa-siswi yaitu berdiskusi serta metode blended learning. Namun di SMA Citra Alam ini lebih memfokuskan pada pengerjaan proyek atau project-based learning. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Pada laporan observasi ini, kami mengamati sebuah kegiatan pembelajaran di SMA Citra Alam pada siswa kelas 12. SMA Citra Alam ini menggunakan LCD, lalu memfasilitasi minat serta bakat. Setelah itu ada sarana prasarana juknis, yaitu sarana prasarana yang disediakan sesuai standar dari pemerintah, seperti terdapatnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, serta tempat bermain yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar. Boleh di next.
Berikut merupakan foto sarana prasarananya, yaitu terdapat ruang kelas, terdapat mading, terdapat perpustakaan, terdapat lapangan, terdapat UKS, kantin, dan ruang kelas di bagian luarnya. Nah, slide selanjutnya. Berikutnya ada jenis asesmen. SMA Citra Alam menggunakan asesmen kognitif pada pembelajaran, yaitu dengan daya nalar berpikir peserta didik dalam mencari penyelesaian pada permasalahan atau pernyataan pada materi. Boleh di next. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Pada SMA Citra Alam ini mata pembelajarannya seperti pada sekolah pada umumnya. Namun terdapat penambahan materi, yaitu penambahan materinya yang lebih berfokus pada pengetahuan tentang tumbuhan. Pada kegiatan pembelajaran dilakukan pada dalam kelas dan terjun ke lapangan, seperti tempat di luar kelas. Kelas pada SMA Cerita Alam ini dimulai pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 4 sore. Dalam pembelajarannya ini, setiap hari terdapat 4 mata pelajaran dan dalam satu kelas terdapat 10 siswa. Selanjutnya ada bentuk evaluasi. Yang pertama, evaluasi sumatif yang digunakan pada SMA Cerita Alam yaitu mengerjakan proyek yang berkaitan dengan alam, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Dan yang terakhir ada buat proyek, yaitu karya tulis yang setara dengan S1. Kemudian yang kedua ada evaluasi formatif. Yang digunakan pada SMA Citra Alam adalah adanya sebuah penilaian dari tugas-tugas penilaian siswa saat berdiskusi dan bagaimana siswa mengeluarkan pendapat. Lalu adanya studi tour seperti misalnya tinggal di daerah kecil dan diberi dari sekolah yang ada dari sekolah uang yang bernominal 35.000 sampai 200.000 dan waktu itu harus diolah oleh siswa itu sendiri secara mandiri. Penilaiannya dilihat bagaimana para siswa yang dibikin kelompok mengelola uang itu agar cukup untuk mereka hidup di daerah kecil tersebut. Lalu ada hambatan dan dukungan dalam pembelajaran. Hambatan pada SMA Citra Alam ini yaitu dikarenakan pembelajarannya ada yang dilakukan di luar kelas, maka dikatakan kurang kondusif, serta lebih banyak praktek cara pemeliharaan alam yang cenderung membuat lelah. Lalu untuk dukungan pada proses pembelajaran, yaitu siswa akan dites minatnya pada salah satu pelajaran. Apabila sudah terpilih pelajaran yang mereka minati, maka pihak sekolah SMA Citra Alam akan memberikan sebuah dorongan berupa proyek-proyek agar para siswa lebih mendalami minat pada suatu pelajaran tersebut. Boleh di next. Untuk kesimpulan, SMA Citra Alam adalah salah satu sekolah SMA dengan konsep pendidikan yang berlandaskan alam semesta. SMA Citra Alam menggunakan 3 kurikulum, yaitu kurikulum akhlak, alam, dan nasional. Modul ajar yang digunakan dibuat sendiri oleh guru-guru dan sumber belajarnya berasal dari alam. Metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di SMA Citra Alam beragam, yaitu metode berdiskusi, metode blended learning, dan metode project-based learning. Namun yang lebih difokuskan yaitu pada metode pengerjaan project-based learning. SMA Citra Alam menggunakan asesmen kognitif pada pembelajaran, yaitu dengan daya nalar berpikir peserta didik dalam mencari penyelesaian pada permasalahan atau pertanyaan pada materi. Terdapat 2 bentuk evaluasi di SMA Citra Alam, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif yang digunakan pada SMA Citra Alam yaitu mengerjakan proyek yang berkaitan dengan alam, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dan yang terakhir membuat proyek karya tulis yang setara dengan S1. Boleh di next.
Berikut merupakan dokumentasi wawancara. Yang paling kiri terdapat wawancara terhadap siswa. Yang kedua ada wawancara bersama guru. Dan yang terakhir ada wawancara bersama kepala sekolah. Slide selanjutnya. Nah, ini merupakan foto bersama para guru, para siswanya dan bersama para kepala sekolah. Next selanjutnya. Sekian, terima kasih dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 9 yang telah mempresentasikan materi hasil observasi sekolah. Selanjutnya kepada kelompok 7 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Ari Saptono, SEMPD, dan Bapak Aditya Pratama, SPD-MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi dari SMA Negeri 59 Jakarta. Nah, sebelum kepada pembahasan dari hasil observasi kita, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu, yang mana anggotanya yaitu ada Amira Amjad Pranoto, lalu ada Zahra Putri, ada juga Dona Denis Osman, dan saya sendiri, Gina Fauzia Sohenda, lalu ada Miftah Salwa Aisyah. Nah, di sini ada pokok pembahasan dari hasil observasi kita. Yang pertama ada waktu dan tempat pelaksanaan, lalu ada pengertian sekolah, pengertian SMA negeri itu sendiri, profil dari SMA 59 Jakarta, ada visi misinya, ada sasaran, metode, sarana prasarana, jenis asesmen, kegiatan pembelajaran, bentuk evaluasi, hambatan, kesimpulan, dan juga dokumentasi. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk pembahasan lebih lanjut. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023. Jamnya itu jam 10 sampai jam 12 dan tempatnya di SMA N59 Jakarta di Jalan Bulak Timur, Klender, Jakarta Timur. Boleh di next. Adapun pengertian sekolah ini merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang dirancang untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa di mana siswa menerima instruksi, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan diri mereka serta mempersiapkan diri untuk masa depan. Boleh di next. Jadi untuk pengertian SMA itu sendiri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Untuk peserta didik di SMA ini biasanya berusia antara 16 sampai 18 tahun, di mana pada usia ini sedang berada pada fase remaja antara 10 hingga 19 tahun. Dan itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada profil sekolah SMA N 59 Jakarta. Identitas sekolahnya itu nama sekolahnya SMA N 59 Jakarta dengan NPSN 201103308. Jenjang pendidikan SMA, satu sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Bulak Timur 1, nomor 10 sampai 11 RT 3 RW 16.
Tujuan pendidikannya meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan sekolahnya yang pertama meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengembangkan sikap sportivitas. Yang ketiga, membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, serta mampu mengembangkan diri secara mandiri dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan, karakter, dan profil pelajar Pancasila. Visinya mewujudkan peserta didik berkarakter pelajar Pancasila yang unggul dalam prestasi global. Misinya yang pertama, membentuk peserta didik yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap peserta didik yang sopan, santun, beretika, dan berdaya juang tinggi. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan berkolaboratif serta berbasis IT. Yang keempat, mengikut sertakan peserta didik di kejuaraan baik bidang akademik, non-akademik, tingkat nasional dan internasional. Yang kelima, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini ada hasil pengamatan. Yang pertama ada sasaran pengamatan. Dalam kegiatan observasi ini, sasaran pengamatan yang kita lakukan itu siswa kelas 10 dan siswa kelas 12. Boleh di next slide. Selanjutnya di sini ada metode pembelajaran. Terdapat 2 metode pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 59 Jakarta. Yang pertama ada project based learning. Metode pembelajaran ini menggunakan project sebagai sarana pembelajaran dalam mencapai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sikap peserta didik. Hal ini bertujuan untuk membantu peserta didik supaya dapat bekerja sama dengan kelompok. Selain itu, supaya membantu peserta didik lebih fokus pada perkembangan mereka. Yang kedua, di sini ada problem based learning. Metode ini mengutamakan keaktifan dari peserta didik, bagaimana peserta didik bisa berpikir kritis dan terampil saat menghadapi suatu permasalahan. Next slide. Boleh di next slide, operator. Oke, selanjutnya di sini ada sarana dan prasarana. Di SMA Negeri 59 Jakarta sendiri itu menggunakan sarana prasarana, salah satunya ada video. Video ini untuk memberikan stimulus. Sarana ini salah satu contoh dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua ada LKPD. Setelah menonton video, peserta didik diberikan LKPD untuk dikerjakan. Ini adalah contoh sarana tertulis yang digunakan dalam proses pembelajaran. LKPD dapat berisi pertanyaan, latihan soal, atau tugas yang harus dikerjakan siswa sebagai bagian dari pembelajaran. Ketiga, ada laboratorium. Dalam hari tertentu, kegiatan praktikum dilakukan di SMA Negeri 59 Jakarta. Praktikum ini memerlukan sarana dan prasarana khusus seperti peralatan laboratorium ataupun fasilitas tertentu. Next slide. Dan di sini ada dokumentasi sarana dan prasarananya, ada mulai dari kelas, lapangan sekolah, ke tempat untuk literasi, ada laboratorium juga terpisah-pisah, ada laboratorium khusus fisika, biologi, terus ada laboratorium komputer juga, terus ada musola, ada kantin, dan lain-lain. Boleh next slide. Baik, selanjutnya di sini ada jenis asesmen dari SMA N59 Jakarta, yang mana asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif. Nah, asesmen ini merupakan salah satu jenis dari asesmen kurikulum merdeka, yang mana lebih fokus terhadap perkembangan dari kompetensi siswa dibanding hasil akhir. Nah, asesmen ini dilakukan pada awal pembelajaran, saat pembelajaran, pertengahan, dan juga akhir pembelajaran. Yang mana kalau awal pembelajaran itu tujuannya untuk mengukur kesiapan siswa dalam mencapai tujuan dari pembelajaran yang sebelumnya sudah direncanakan. Nah, pada saat pembelajaran pertengahan atau akhir pembelajaran ini tujuannya untuk mengetahui dan mengukur perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Boleh di next slide kepada operator.
Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran dari SMA N59 Jakarta, bisa dilihat ada dokumentasinya. Nah, kegiatannya ini seperti sekolah umum yang lainnya, yang mana diawali dengan pendahuluan, yaitu dengan berdoa dan juga dicek kehadiran siswa, lalu mulai pada pembelajaran dengan review materi pertemuan sebelumnya. Nah, yang ketiga ada pemberian materi, di mana dalam pemberian materi ini yang pertama yaitu menjelaskan tujuan dari materi yang akan disampaikan di hari itu, lalu memberikan sebuah stimulus berupa video yang berdurasi 5-10 menitan. Habis itu diberikan AKPD kepada siswa untuk dikerjakan. Apabila sudah selesai, dilakukan pembahasan dari AKPD tersebut. Lalu diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab dan menjelaskan. Nah, setelah pemberian materi, langsung kepada kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Kesimpulan ini disampaikan baik dari guru maupun siswa. Lalu ada refleksi dan juga ditutup dengan penutupan, yaitu penyampaian pesan dan juga doa penutup. Di next. Nah, di sini ada bentuk evaluasi yang digunakan, yang mana bentuk evaluasi yang digunakan yaitu evaluasi formatif. Tujuannya untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan juga guru, agar pembelajaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, jadi guru di SMA N59 Jakarta ini akan menggunakan sesi tanya-jawab, pertukaran LKPD, dan juga pencatatan keaktifan siswa sebagai bagian dari evaluasi formatif. Hasil dari pemantauan digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, hasil evaluasi formatif ini, guru dapat menentukan apakah siswa memerlukan bantuan tambahan atau adanya pengulangan materi. Di next. Nah, kegiatan evaluasi di SMA N59 Jakarta dilakukan dengan menggunakan pendekatan acuan norma, di mana guru memberikan LKPD dengan soal yang berbentuk PG dan juga esai yang bisa dikerjakan oleh siswa secara berdiskusi kelompok. Nah, untuk menilai keaktifan, guru akan memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin bertanya dan menjawab. Keaktifan siswa tersebut akan menjadi tambahan nilai. Selain itu, evaluasi ini juga dinilai dari hasil kegiatan praktik yang dilakukan. Serta guru juga menggunakan pendekatan acuan patokan, yang dimana guru memberikan nilai batasan sebagai batas lulus itu dengan nilai 75. Jika terdapat siswa yang belum mencapai nilai, maka akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Jadi, guru mengukur hasil evaluasi pembelajaran dengan melihat apakah siswa sudah mencapai dan melampaui batas nilai lulus yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hambatan dan dukungan proses pembelajaran. Hambatan yang pertama itu datang dari kesiapan siswa. Beberapa siswa mungkin tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik sebelum masuk ke dalam kelas. Selanjutnya ada gangguan eksternal. Faktor-faktor eksternal dapat mengganggu konsentrasi siswa dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dengan baik. Selanjutnya ada gangguan internal. Gangguan internal dapat mengganggu kemampuan siswa untuk menerima informasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Namun, ada dukungan berupa penugasan tambahan. Untuk siswa yang kesulitan atau tertinggal dalam pembelajaran karena gangguan eksternal, pemberian penugasan tambahan dapat menjadi solusi. Selanjutnya ada kerja kelompok. Melalui kolaborasi dalam kelompok, siswa dapat saling membantu satu sama lain, menjelaskan konsep-konsep yang sulit, dan memecahkan masalah bersama. Next slide. Kesimpulan, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 59 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah atas negeri berakreditasi A di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kurikulum yang digunakan sekolah ini yaitu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Metode pembelajaran yang digunakan guru pengampu mata pelajaran biologi sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu project-based learning dan problem-based learning. Adapun bentuk evaluasi yang dilakukan di sekolah ini yaitu evaluasi formatif dan proses evaluasi formatif atau proses pengumpulan informasi dan data selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perkembangan peserta didik.
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru agar pembelajaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Guru menggunakan sesi tanya jawab, penukaran LKPD, dan pencatatan keaktifan siswa sebagai bagian dari evaluasi formatif. Hasil dari pemantauan digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Ada beberapa hambatan yang dapat muncul dalam proses pembelajaran di SMA 59 Jakarta, seperti kesiapan siswa untuk belajar, gangguan eksternal seperti aktivitas di luar sekolah, masalah pribadi, atau ketidakstabilan dalam lingkungan rumah, serta faktor internal, kelelahan fisik atau mental. Namun ada pula solusi yang diimplementasikan untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti dengan mengadakan penugasan tambahan untuk memahami materi lebih dalam, dan kolaborasi dalam mengerjakan tugas kelompok agar memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Next slide. Nah, di sini terdapat dokumentasi yang diambil saat observasi. Next slide. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah presentasi semua, perkuliahan evaluasi pendidikan hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.